Bab 406, Membagi Rampasan. Yang mulia, bisakah Anda meninggalkan klan Luo untuk kami tangani? Leng Wuchang mendekat sambil membungkuk. Huangpu Tianyuan memandangnya dengan heran, tidak mengerti apa yang diinginkan oleh pelayan liciknya. Sangat jelas bahwa dengan klan Luo ditahan, Zuo Fan akan kembali untuk menyelamatkan mereka jika dia lolos dari kejaran Gu Santong. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki klan Luo akan menghadapi Zuo Fan. Apa yang terjadi pada pesta hari ini terlalu cepat dan diselimuti misteri. Tapi bukankah menganggap klan Luo mengundang masalah? Sebagai pemilik properti, dia harus pergi ke sana dan memerintah Leng Wuchang. Namun tatapan Leng Wuchang yang dingin dan bijaksana, membuatnya ragu-ragu, memilih untuk mempercayai pelayannya. Kaisar menatap Leng Wuchang dengan tajam, tidak sepenuhnya memahami maksudnya. Tuan Leng, mengapa saya harus memberikan klan Luo ke Regent Estate? Bolehkah memberiku alasan? Hahaha, Yang Mulia, Regent Estate telah menjadi kepala rumah tangga selama milenium terakhir, menyelesaikan perselisihan apapun di antara mereka. Sekarang sudah ada rumah ke-8, masih menjadi tanggung jawab Regent Estate. Dengan kejahatan keji klan Luo, mereka menuntut Regent Estate untuk membantu Yang Mulia menangkap pengkhianat Zuo Fan sebagai peringatan dan contoh bagi rumah-rumah. Leng Wuchang memuji, tetapi siapapun yang punya otak tahu dia sedang berbicara dengan kaisar. Kami menyingkirkan Zuo Fan dan Anda memberi kami rumahnya. Baru setelah itu kami berebut tahta. Ini merupakan upaya yang jelas untuk membuat kaisar membagi kekuasaan. Atau kamu bisa menghadapi monster itu sendirian. Kami tidak akan peduli. Pak. Huangpu Tianyuan menepuk pahanya, juga menerima pukulan itu. Menghadapi Zuo Fan memang menyedihkan, tetapi menggunakannya untuk mendapatkan rumah tanpa keluarga kekaisaran ikut campur dalam prosesnya adalah permainan yang bagus. Pimpinan Tuan Leng pasti bekerja dengan cepat. Itu adalah pembuat kami yang tidak biasa. Mata kaisar berbinar, namun mulutnya melengkung, karena Regent Estate memiliki niat ini. Baiklah. Itu milik Anda untuk ditangani sesuai keinginan Anda. Pastikan untuk bekerja sama dengan Gu Santong dan menangkap pengkhianat itu. Rumah-rumah lain harus menggabungkan upaya mereka juga. Gunakan keputusan pembersihan iblis pada saat yang tepat bersama Marsekal Dugu. Kami mematuhi keputusan Yang Mulia. Saat mereka semua membungkuk, hanya Hell Valley, Pilking Hall, dan Mary Woods yang tampak senang karena bos mereka kembali memimpin. Paviliun naga terselubung, bangunan bunga melayang, dan tempat tinggal Marquise Pedang dipenuhi dengan kepahitan. Zuo Fan adalah sekutu mereka yang harus mereka serang, dipaksa terpojok. Sekarang setelah Regent Estate mendapat perintah pembunuhan untuk Zuo Fan, ke-6 rumah harus mematuhinya. Melalui rencana ini mereka akan memenuhi agendanya sendiri dalam menelan rumah-rumah tersebut. Masa-masa sulit menanti ketiga sekutu ini. Mata dingin kaisar menyapu mereka semua. Saya sudah kehilangan mood untuk merayakannya. Anda dipecat. Dengan wajah pucat, dikelilingi oleh penjaga dan raja bayangan, dia pergi. Yongning ingin memohon lebih banyak lagi pada klan Luo, tetapi tatapan dingin ayahnya membuatnya takut. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah kedutan jahat di mulutnya saat dia berbalik. Selamat, Yang Mulia. Semuanya berjalan lancar. Saya tidak pernah bermimpi bahwa Zuo Fan yang licik dan licik itu akan dikalahkan dengan mudah. Raja bayangan membungkuk setelah beberapa saat, mengirimkan pesan ini kepada kaisar. Kaisar tertawa, tapi kemudian secercah keraguan muncul di alisnya. Itu mudah, mungkin terlalu mudah, membuatku tidak nyaman. Selain masalah Yongning, aku punya banyak trik lain yang siap, tapi dia malah mengambil umpan pertama. Aku heran bagaimana orang berkepala dingin seperti dia bisa jatuh begitu mudah. Yang Mulia pasti terlalu memikirkan banyak hal. Menurutku, bukan Yongning yang membuatnya kesal, tapi apa yang terjadi pada Yun Suang. Yang Mulia, di debat esoterik, dia mengamuk karena seorang gadis. Saya pernah mendengar bahwa Nona Yun Suang memiliki kualitas yang sama dengan gadis itu. Itu membuat kemungkinan besar dia berbalik karena dia. Kaisar mengangguk, saya harap begitu, tetapi ini hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan.
Mengapa pangeran kedua melamar gadis suci, menghasut Zuo Fan? Itu terlalu nyaman. Bukan hakku untuk mengatakannya, tapi pangeran kedua berpikiran sempit dan picik. Zuo Fan dan gadis suci menghancurkan rumahnya, jadi dia mengajukan lamaran ini hanya untuk membuatnya kesal. Dia menggunakan nama yang mulia untuk mendorongnya. Seperti halnya anak-anak lainnya, dia adalah orang pertama yang berpaling kepada ayahnya setiap kali dia mendapatkan sepatu bot tersebut. Kaisar berhenti sejenak, lalu mengangguk, hahaha, memang benar. Itu gayanya, oke, meskipun dia malah membantuku. Tapi saya harus mengubah sifat dia ini, jangan sampai dia mengundang masalah. Yang mulia bijaksana, Raja Bayangan membungkuk. Kaisar melanjutkan, namun, di luar prediksi saya, Regent Estate secara sukarela mengambil alih tugas melawan Zuo Fan. Saya berencana membiarkan anjing-anjing itu saling menggigit sampai mereka tidak bisa bergerak, tapi nyatanya, mengambil tindakan adalah hasil yang lebih baik. Yang mulia, ini lebih mudah untuk dipahami. Leng Wuchang bukanlah orang bodoh dan dengan Zuo Fan menjadi pusat kekacauan ini, musuh publik nomor satu, dia merasa ada yang tidak beres dan tidak ingin bersikap pasif. Bukankah dia menginginkan apa yang Yang Mulia inginkan, memimpin 7 rumah? Akan sangat bagus bagi kampanye Regent Estate untuk memperluas kekuasaannya. Ya, asumsi Leng Wuchang benar. Tapi, apakah dia pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Kita lihat saja kampanye siapa yang lebih cepat, milikku atau dia. Mata sang kaisar bersinar saat berjalan bersama Raja Bayangan. Sementara itu, Leng Wuchang dan Huangpu Tianyuan mengambil klan Luo dari tangan pengawal kekaisaran dan meninggalkan istana kekaisaran. Tuan perkebunan, peluang ini ada risikonya. Kita harus bertindak cepat atau saat keluarga kekaisaran membasmi semua mata-mata dari istana, dia akan menyerang kita. Leng Wuchang berbicara dengan serius. Huangpu Tianyuan mengangguk, Tuan Leng, Anda melakukannya dengan baik. Meskipun kaisar berencana membuat kami berdua kelelahan, jika kami tidak mengambil kesempatan ini, cepat atau lambat dia akan menelan kami semua. Sekaranglah waktunya untuk bertindak ketika keluarga kekaisaran terlalu sibuk. Ya, karena kita berurusan dengan Zuo Fan, kita juga tidak bisa mengancam keluarga kekaisaran. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Tianyu tidak ada pihak yang harus saling mengawasi. Tapi juga yang paling berbahaya. Jika kita terlambat menyatukan rumah, keluarga kekaisaran akan menyerang kita. Leng Wuchang menghela nafas, hidup atau mati, menang atau kalah, semuanya bergantung pada apa yang kita lakukan pada periode ini. Kesempatan langka ini, yang penuh dengan kehancuran, harus diambil dengan sangat hati-hati. Tuan Leng. Huangpu Tianyuan menjadi berat, apakah pertemuannya berjalan lancar? Jangan khawatir, anak itu telah kehilangan kepercayaan pada generasi kedua, memutuskan untuk memihak kami. Pada saat yang tepat, dia akan memberi kita waktu. Leng Wuchang mengangguk. Huangpu Tianyuan menenangkan diri, matanya bersinar karena kebiadaban. Harapan lama Regent Estate akan segera terwujud. Menang atau kalah, ini dia. Suge Changfeng menyuruh delegasi Quanrong dibawa kembali ke garnisun, namun dalam perjalanan ke sana, dia diliputi rasa khawatir. Perdana Menteri, Tuan, ada apa? Tuoba Liu Feng bertanya. Suge Changfeng butuh waktu lama untuk menjawab, apa yang terjadi hari ini adalah karena kakek tua yang mewujudkannya. Memaksa Zuo Fan melarikan diri. Tapi, apa yang membuat kakek tua itu bertindak begitu cepat? Apakah dia mempersiapkan segalanya? Perdana Menteri, Tuan, jangan terlalu memikirkannya. Semakin banyak kekacauan semakin baik, memudahkan kita untuk menyerang. Hahaha, Tuoba Liu Feng menyeringai. Suge Changfeng mengangguk tapi kemudian senyumannya menghilang. Jantungnya berdegup kencang, alisnya berkerut. Mengapa orang tua bodoh memilih momen ini untuk bertindak ketika delegasi Quanrong hadir? Apakah itu? Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Saya harus langsung mengambil kesimpulan. Tidak peduli apapun, ketika negara berada dalam kekacauan, semua orang akan bergerak dan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Pak Tua, kamu ingin menggunakan kekacauan untuk dirimu sendiri, tapi apakah kamu pikir hanya kamu yang punya ide itu?
Kamu tidak akan bisa menguasai negeri ini. Suge Changfeng tertawa. Suara mendesing. 100 mil dari ibu kota kekaisaran, Zuo Fan memeluk tubuh Yun Xuang yang lembut, indah, dan gagah saat dia melintasi langit biru. Yun Xuang meringkuk di dadanya, gelisah dan tersipu. Dia masih belum sadar akan pernyataan cinta Zuo Fan padanya, bahwa dia sekarang melawan kekaisaran karena alasan ini. Bagi seorang gadis naif, itu adalah hal paling romantis di dunia, jantungnya berdebar kencang. Meskipun klan Yun menjawab permintaan dengan cara netral, itu adalah tanggung jawab mereka untuk membantu masyarakat. Sementara Zuo Fan adalah anak nakal. Keduanya sama sekali tidak memiliki kesamaan. Namun entah kenapa, dia merasakan hatinya yang murni dipengaruhi oleh bajingan menjijikkan dan gagah itu. Dia tidak bisa menghilangkannya dari pikirannya. Suara mendesing. Kali ini dalam sekejap merah, Gu Santong mendekat dari belakang. Bab 407, Ayah dan Anak Selaras. Oh tidak, Gu Santong ada di belakang kita. Yun Xuang menangis saat lampu merah kecil masuk. Karena dia adalah gadis suci dan cucu dari imam besar Yun Xuanji, dia mengenal Gu Santong. Dia benar-benar biadab bahkan mendorong mundur orang seperti Zuo Fan. Sekarang melihatnya melesat, kepanikan menimpa segalanya. Zuo Fan hanya tersenyum lebar, melambat dan menyelam ke tempat terbuka. Dia menurunkan Yun Xuang dan menunggu Gu Santong. Yun Xuang menatapnya bingung, apakah dia ingin mengukur tinjunya dengan Gu Santong lagi. Gu Santong mendarat dan menabrak mereka. Penampilannya yang buas beberapa saat yang lalu membuat Yun Xuang gemetar, mengira dia sekarang bertujuan untuk menghancurkan mereka berkeping-keping. Tapi ketenangan Zuo Fan menular, meredakan kekhawatirannya. Pria ini begitu percaya diri dalam mengambil kekuatan Gu Santong. Ah! Yun Xuang melihat Gu Santong mendekat dan menutup matanya, tidak ingin melihat Zuo Fan hancur lebur. Tapi gemuruhnya tidak pernah datang. Yang dia dengar hanyalah cekikikan. Ayah, aku merindukanmu. Gu Santong memegangi leher Zuo Fan. Zuo Fan menepuk punggungnya sambil tersenyum pelan. Yun Xuang mengintip sekali, lalu matanya melotot. Apa yang terjadi di sini? Mereka berada di pihak yang berlawanan, mereka hanya saling melemparkan tinju di belakang sana, namun sekarang mereka adalah saudara. Jika mereka begitu dekat, mengapa mereka melakukan semua pertunjukan kebiadaban itu? Yun Xuang adalah seorang wanita yang murni, tidak pernah bisa memahami sifat licik dan licik Zuo Fan yang bekerja di belakang layar. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap ke angkasa, pada teladan pengasuhan anak di tempat kerja. Zuo Fan membawa Gu Santong sambil tersenyum, Suanger, tidak bisakah kamu mengatakannya? Dia anakku. Apa? Yun Xuang terhuyung-huyung, diambang pingsan karena shock. Naga ilahi yang hebat, yang terbaik di Tianyu, Gu Santong penipu yang tak terkalahkan, adalah putranya. Itu lebih dari sekedar berita terkini, itu adalah modal. Bahkan kaisar pun tidak bisa berkata-kata. Karena mereka berkerabat, apakah kaisar kehilangan kendali dengan mengirim putranya mengejar ayahnya? Keduanya sekarang dapat bekerja sama dan menghancurkan istana kekaisaran. Zuo Fan menggelengkan kepalanya pada Yun Xuang yang membosankan, memperkenalkan kembali putranya, secara mendetail. Sekarang dia menyadari hubungan mereka. Tapi barusan kamu, Yun Xuang mengerutkan kening. Zuo Fan menyeringai, saya hanya mengikuti arus, membuat drama kecil untuk semua orang. Tapi aku tidak menyangka kaisar sependapat denganku. Dia ingin saya menjadi kambing hitam dalam kekacauan ini dan saya ingin menanggung beban terbesar, memecahkan kebuntuan. Kebetulan sekali kami berdua menginginkannya pada saat bersamaan. Kalau tidak, lamaran pernikahan Yongning tidak akan terjadi bersamaan dengan lamaran pangeran kedua. Maksudmu itu semua palsu? Jantung Yun Xuang berdebar kencang. Zuo Fan menjelaskan, pernikahan Yongning jelas merupakan ejekan dari kaisar. Bahkan jika aku menerimanya, dia akan menemukan cara lain untuk membangkitkan semangatku dan menghilangkan semua kepura-puraan. Sedangkan lamaran pangeran kedua adalah ideku untuk memecahkan kepura-puraan dengan caraku sendiri. Kebuntuan akan meledak, dengan setiap faksi berusaha menangkapku,
tapi sebenarnya ini adalah tahap terbaik bagi mereka masing-masing untuk mendapatkan bagiannya. Oh begitu. Yung Suang menganggukkan kepalanya sambil berkata, lalu apa yang kamu lakukan padaku? Akting juga, tolong jangan pedulikan itu. Itu hanya untuk membuat orang lain melihat bahwa saya mempunyai alasan yang sangat bagus untuk mundur, atau keraguan akan muncul dan membuat fase selanjutnya menjadi lebih sulit. Zuo Fan mengangguk. Yung Suang menjadi gelap, hatinya tenggelam. Dia adalah seorang gadis yang murni dan tidak terpengaruh, selalu mematuhi ajaran leluhurnya, tidak pernah mengenal cinta, tetapi telah jatuh dalam keputusasaan ketika hal itu menimpanya dengan keras dalam bentuk Zuo Fan. Sekarang Zuo Fan memberitahunya bahwa semuanya palsu dan cintanya yang mulai tumbuh hancur berkeping-keping. Yung Suang menyaksikan keduanya terkikik dan kepahitan semakin bertambah. Kamu sangat jahat, saat kamu bermain, aku serius. Menggigit bibirnya, Yung Suang menjadi sedih. Ayah, kamu keluar untuk melawan keluarga kekaisaran, kan? Tapi janjiku, setelah kegembiraan sesaat di reuni tersebut, Gu Santong menghela nafas. Zuo Fan tersenyum, mengetahui kesulitannya, jangan khawatir, Sanzi muda, kamu adalah anakku. Aku tidak akan mempersulitmu. Anda membuat janji itu kepada keluarga kekaisaran. Saya berjanji kepada Anda, keluarga kekaisaran akan tetap ada. Hanya kaisar yang tidak mau melakukannya. Ya, selama klan masih hidup, bahkan jika Tianyu berubah warna, aku akan tetap menepati janjiku. Hahaha, ayah, kamu jenius. Kenapa aku tidak pernah menyadarinya? Gu Santong tertawa, terbebas dari masalah. Sumpah itu dibuat tepat di akhir pertengkarannya dengan sage abadi itu. Karena tidak ada waktu untuk menyelesaikan detailnya, ada banyak celah. Gu Santong berjiwa anak-anak dan tidak memperhatikannya, sedangkan Zuo Fan adalah seorang musang, menemukan solusi dalam sekejap. Persetan dengan janji itu, ketika aku hanya bisa menggunakan kata-kata untuk menepatinya. Dia telah melakukan ini berkali-kali, itu sudah menjadi kebiasaannya. Sanzi muda, kamu telah menanggung banyak penderitaan. Lihat betapa kurusnya kamu. Mereka pasti membuatmu kelaparan. Zuo Fan menggosok kepalanya, mengambil bahan kelas 7 dan menawarkannya dengan penuh kasih. Sekarang ayah ada di sini, kamu sudah diurus. Zuo Fan harus mengeluarkan beberapa bahan bagus setiap kali dia bertemu Gu Santong, untuk menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam perawatan, tentu saja untuk membuat irisannya lebih dalam. Semua untuk menarik Gu Santong semakin dekat, membantunya menangani keluarga kekaisaran tanpa rasa bersalah. Lihat, mereka sekelompok orang jahat yang bahkan tidak memberimu makan 3 kali sehari. Datanglah ke ayah, nak, aku punya makanan lengkap untukmu. Bantu ayahmu yang baik mengalahkan yang jahat. Itu yang pantas mereka dapatkan. Segalanya memiliki berbagai perspektif dan di bawah dorongan dan dorongan hati-hati dari Zuo Fan, Gu Santong membenci keluarga kekaisaran dan lebih mencintainya. Andai saja kaisar mengetahui tentang keduanya, dia akan memberi Gu Santong makanan, sarapan siang, dan makanan ringan, semuanya untuk menggagalkan hati Zuo Fan yang bengkok dan menghilangkan bahaya. Paling tidak, kamu tidak akan membantuku, tapi kamu juga tidak akan memberikanku yang baru. Dengan Gu Santong yang masih kecil, siapapun yang lebih baik padanya semakin dekat. Gu Santong telah memakan bahan-bahan tersebut selama 3 abad, tetapi semuanya kelas 1 dan 2. Dan melalui pembicaraan halus Zuo Fan, dia merasa bahwa keluarga kekaisaran benar-benar jahat padanya. Mengenai sumpah, Zuo Fan dengan mudah mengubahnya dari membela keluarga kekaisaran menjadi memastikan salah satu dari mereka nyaris tidak selamat. Dengan demikian menghancurkan fondasi mereka, tapi itu bukanlah sesuatu yang akan diributkan oleh boneka. Gu Santong melompat kegirangan, memasukkan toko makanan ke dalam mulutnya. Ayah, aku akan membantumu. Kamu hanya perlu membiarkan satu anggota klan hidup dan selesai. Tentu saja. Seringai Zuo Fan muncul kembali. Gu Santong melemparkan semua rantai yang mengikatnya ke keluarga kekaisaran yang telah dipelintir sumpahnya, dan malah menyerahkan nasibnya pada Zuo Fan. Yung Suang menghela nafas, dengan monster-monster ini bersama-sama, siapa di Tianyu yang bisa melawan mereka?
Keinginan kakek hampir tercapai. Steward Zuo benar-benar dapat mengubah nasib. Ratapan menyeramkan datang ketika 4 awan hitam terbang di atas. Steward Zuo, kita di sini. Keempat awan hitam berubah menjadi 4 iblis perencana. Violent Demon menjulurkan dadanya. Steward Zuo, sesuai perintahmu, kami memperbaiki pertarungan dan menggunakan nona muda dan tuan muda. Hai hai hai. Bisakah kamu menghindari penggunaan kata yang digunakan? Itu semua taktik. Wajah Zuo Fan berkedut, lalu mengejek, kamu tidak memperbaikinya, kamu kalah. Lihat, darahmu bahkan belum mengering. Violent Demon menunduk, lalu menatap saudara-saudaranya, dan memukul mereka 1 kali, kenapa kalian tidak memberitahuku? Aku akan mandi di sungai yang kita lewati tadi. Bos, apakah kamu tidak melewatkannya juga? Ketiganya menggerutu kembali. Violent Demon sangat marah, lalu memukul mereka lagi, jika aku menyadarinya, apa gunanya aku darimu? Ketiganya bahkan lebih tertekan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, kerugian adalah kerugian. Pasti kapten berkulit hitam itulah yang melakukannya. Dia mirip denganmu, tapi lebih kuat. Kalah adalah hal yang wajar. Steward Zuo, kita bisa saja menang tapi... Setan kekerasan ingin terus berkhotbah, tetapi Zuo Fan melambai, tidak apa-apa. Kehilangan yang sebenarnya lebih baik daripada kehilangan yang palsu untuk ditelan oleh orang-orang itu. Anda membawa Suanger ke kota Wingeze. Sanzi muda, ayo pergi. Kemana kamu pergi? Tidak bisakah aku datang? Yun Suang bertanya. Sambil nyengir, Zuo Fan menggelengkan kepalanya, tidak, aku akan mendapatkan kembali beberapa sandera. Bab 408, Ketentuan. Di atas gunung yang suram dan sepi terdapat halaman tersembunyi. Leng Wuchang duduk di bawah paviliun anggun di halaman belakang, bebas menyesap anggurnya dengan santai. Suara mendesing. Sesosok hitam muncul tiba-tiba. Menghadapi musuh lama itu, Zuo Fan menangkupkan tangannya. Hahaha, maaf, diburu oleh Gu Santong, baru sekarang aku berhasil melepaskannya. Hahaha, Gu Santong berotot, tapi tidak mudah untuk melepaskan diri darinya. Saya rasa Steward Zuo adalah satu-satunya di Tianyu yang bisa melakukannya. Saya terkesan. Leng Wuchang balas memberi hormat. Zuo Fan melihat pemandangan surga di sekitarnya dan menghela nafas, begitulah Regent Estate. Anda bahkan menyembunyikan tempat yang begitu indah di gunung terpencil yang hanya berjarak 10 mil dari ibu kota kekaisaran yang tidak diketahui siapapun. Benar-benar langka. Tentu saja, dengan ibu kota kekaisaran yang dipenuhi konflik dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, intelijen masih menjadi hal yang paling penting. Regent Estate menginginkan dunia dan untuk mewujudkannya mereka telah membangun jaringan rahasia. Dan Steward Zuo bisa santai. Bahkan mata-mata kaisar pun tidak bisa menghubungi kita di sini. Kita bisa ngobrol santai. Zuo Fan mengangguk, mulai berbisnis, Tuan Leng, terima kasih atas bantuan Anda. Saya kira Anda menahan klan saya. Bolehkah saya bertanya, di mana mereka sekarang? Zuo Fan memalsukan rasa ingin tahunya dengan melihat sekeliling, kenapa aku tidak melihatnya? Mata Leng Wuchang berbinar, pelayan Zuo, Anda datang kepada saya untuk meminta bantuan agar klan Luo berada di tangan Regent Estate dengan segala cara dan saya telah melakukannya. Itu tidak akan menjadikanku musuhmu, bukan? Tentu saja tidak. Zuo Fan berkata, sudah kubilang. Bantu aku dalam hal ini dan kamu akan berada di sisiku. Tetapi bukankah setelah itu terjadi sesuatu yang lebih? Leng Wuchang tersenyum, saya membantu Anda dalam hal ini, namun saya masih menjadi pengurus Regent Estate, bekerja demi kepentingan terbaik Regent Estate. Jadi meskipun kamu tidak menganggapku sebagai musuh, Steward Zuo, mau tak mau aku akan melakukannya padamu. Mengangkat alisnya, Zuo Fan mengangguk, benar sekali. Lalu, Tuan Leng, apakah Anda akan melakukannya seperti keluarga kekaisaran, dan menggunakan klan Luo sebagai sandera untuk berurusan dengan saya? Akankah aku? Saya tahu betul gaya Steward Zuo. Pelajaran pada debat esoterik sudah lebih dari cukup bagi saya, terima kasih. Dengan kekuatan kita, bersikap mudah tersinggung terhadap seseorang sekaliber Steward Zuo adalah tindakan yang salah.
Itu hanya akan membuat keluarga kekaisaran senang melihat kami berdua menderita, melakukan semua pekerjaan untuk mereka. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang sangat bodoh? Lalu, kata Zuo Fan. Tawar-menawar. Leng Wuchang berterus terang, pelayan Zuo ingin aku membuat klan Luo berpikir akan jauh lebih mudah menyelamatkan mereka dari Regent Estate daripada dari keluarga kekaisaran. Kenyataannya memang demikian. Kami tidak akan pernah menyentuh komoditas sepanas ini seumur hidup kami, terlebih lagi menjaganya tetap aman untuk diberikan kepada Steward Zuo. Tapi memberi mereka begitu saja berdampak buruk bagi bisnis. Saya meminta Steward Zuo memberi kami sesuatu sebagai imbalannya. Zuo Fan mencari dirinya sendiri dengan bingung, lalu berbalik, silakan pilih. Baik itu integritas, hati nurani, atau bahkan kesucian, Anda dapat mengambil apapun. Apakah kamu sudah memilikinya sejak awal? Memutar matanya, Leng Wuchang terkekeh. Alis Zuo Fan terangkat sebagai bantahan, siapa bilang aku tidak melakukannya? Saya dapat menjamin kesucian saya yang telah saya jaga selama puluhan tahun. Leng Wuchang berubah serius, Steward Zuo, tolong jangan bercanda. Anda hanya perlu memberikan apa yang kami inginkan dan klan Luo akan dikembalikan dengan selamat. Jika tidak, saya kira kita menemui jalan buntu. Orang-orang Anda juga bisa berada di mana saja sekarang. Dan kita hanya perlu bertarung satu sama lain, menunggu keluarga kekaisaran menyerang, berakhir dengan kematian kita berdua. Apakah aku punya sesuatu yang begitu penting dalam diriku? Zuo Fan mengerutkan kening. Dia mendapat informasi dari Leng Wuchang bahwa barang ini sangat penting bagi mereka, bersedia mendapatkannya meskipun itu berarti jatuh ke dalam perangkap. Entah mendapatkannya atau mati saat mencoba. Tapi apa yang bisa dia miliki yang begitu berharga? Leng Wuchang menatap sambil menekankan setiap kata, akar bodi. Apa? Zuo Fan menangis. Leng Wuchang berkata, apakah kamu sudah lupa? Bahan kelas 8 yang Anda ambil dari Drifting Flowers Edifices 8 tahun lalu. Tolong berikan padaku dan aku akan melepaskannya. Sayangnya, saya tidak memilikinya. Maukah kamu mengambil bahan kelas 8 lainnya? Zuo Fan berkedip dan menyelidiki. Sambil menggelengkan kepalanya, Leng Wuchang menekankan, kita membutuhkan akar bodi. Kami tidak peduli dengan bahan-bahan kelas 9 atau bahkan 10. Zuo Fan melihat pendiriannya tidak bergerak dan merasa aneh, ada apa dengan akar bodi ini yang membuatnya begitu unik sehingga tidak dapat digantikan dengan bahan kelas 8 lainnya. Tentu saja tidak bisa. Leng Wuchang menghela nafas, tidak ada gunanya merahasiakan ini darimu sekarang karena semua rumah berada dalam perjuangan terakhir. Mengapa kami begitu terpaku pada gedung bunga melayang? Karena itu adalah rumah para wanita. Salah satunya, dan terutama karena pusaka mereka adalah akar bodi. Kalau tidak, kami akan memulai ekspansi kami dengan rumah-rumah lain terlebih dahulu daripada bersikeras berurusan dengan perempuan-perempuan dan mendapatkan nama buruk karena memilih perempuan-perempuan yang tak berdaya. Zuo Fan menganggapnya jujur, dan mengangguk, Tuan Leng, saya juga akan jujur. Saya bisa memberi Anda apapun kecuali akar bodi. Itu tidak terjadi pada saya. Saat aku mengambil perhiasan itu hanya untuk mengalihkan perhatian Regent Estate dari Drifting Flowers Edifices padahal sebenarnya barang itu langsung dikembalikan. Bagaimana lagi kita bisa menjadi sekutu? Apakah Anda akan menjadi sekutu seseorang yang mencuri dari Anda? Leng Wuchang mengangguk, saya mengerti. Saya telah mempertimbangkan hal ini juga. Jawaban Steward Zuo hari ini telah mengkonfirmasi dugaan saya. Bagaimanapun, saya masih membutuhkannya dari Anda, Steward Zuo. Apa yang kamu minta dariku? Keluarkan dari gedung bunga melayang. Zuo Fan membuka matanya lebar-lebar. Leng Wuchang mengejek, kami telah mengawasi mereka selama bertahun-tahun tetapi mereka lebih menghargai akar bodi daripada nyawa mereka. Bahkan jika kita menelan bangunan bunga melayang, kita tetap tidak akan menemukannya. Tapi Steward Zuo, Anda, sebagai sekutu mereka, bisa. Kamu ingin aku menipu mereka? Zuo Fan mendengus, kamu baru saja menyebut mereka sekutuku. Melakukan hal seperti itu akan merusak nama klan Luo, yang diusir oleh sekutu kami, berdiri sendiri dan tak berdaya dikelilingi oleh Anda. Tuan Leng, Anda tidak pernah melakukan hal-hal setengah-setengah.
Hahaha, itu sama sekali bukan niatku. Yang saya inginkan hanyalah akar bodi. Leng Wuchang berbicara dengan gembira, ini adalah syaratku, yang tersisa hanyalah melihat apakah kamu akan memenuhinya. Orang-orang Anda ada di tangan kami, jadi Anda bisa datang kapan saja untuk pertukaran. Ini seharusnya lebih mudah daripada menyelamatkan mereka dari tangan keluarga kekaisaran. Luangkan waktumu untuk memikirkan baik-baik. Aku akan pergi sekarang. Ayo temukan aku ketika kamu memilikinya. Leng Wuchang menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Zuo Fan mengepalkan tangannya dan pergi juga. Keheningan kembali ke gunung terpencil. Suara mendesing. Zuo Fan muncul kembali 1 mil jauhnya di antara pepohonan. Gu Santong sangat bosan menunggu di dahan dan bersemangat saat kedatangannya. Ayah sudah kembali. Bukankah kamu bilang kamu akan membawa orang-orang itu juga? Kenapa kamu sendiri? Persetan. Rubah tua itu punya tuntutan. Mengutuk, Zuo Fan berkata, Sanzi muda, Anda telah bertemu nona muda dan semuanya. Tidak bisakah hidungmu menunjukkan jalannya? Gu Santong menggoyangkan hidung kancingnya dan menarik napas. Dia menutup matanya dengan fokus. Dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Ayah, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka dalam jarak ribuan mil. Rubah tua itu sungguh berhati-hati. Dia pikir aku akan mencuri para sandera jadi dia memindahkan mereka. Dia tidak pernah bermaksud menunjukkannya kepadaku. Zuo Fan meludah, pikirannya berputar. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengambil keputusan, saya harus pergi ke gedung bunga melayang dan mengambil barang itu. Tapi aku tidak akan segera melupakan ini. Mendengus, Zuo Fan terbang menjauh. Gu Santong memancarkan warna merah di ekornya. Dua monster sedang membidik gedung bunga melayang dengan kecepatan tinggi, untuk mengambil pusaka mereka, akar bodi. Drifting Flowers Edifices, sebuah kelompok perempuan, sedang mengalami masa-masa sulit. Bab 409, Ilusi Sejati. Suara mendesing. Bulan cerah dan bintang bersinar pada dua bayangan yang melayang ke kiri dan ke kanan. Ketika cahaya bulan akhirnya menghiasi wajah mereka, sudah cukup jelas siapa mereka. Duo ayah dan anak ini terbang dengan kecepatan tinggi selama 2 bulan untuk tiba di kota bunga melayang. Diturunkan ke jalur kenangan, Zuo Fan terus menghela nafas. Lucu bagaimana pertama kali dia datang sebagai pencuri, tidak ada bedanya dengan kali ini juga. Dan untuk item yang sama juga. Jika Yun Xuanji tidak memberitahunya bahwa dia berada di luar takdir, dia akan mengira surga sedang mempermainkannya. Ayah, bukankah itu hanya bahan kelas 8? Kita bisa masuk sambil mencari-cari. Mengapa menunggu malam untuk menyelinap? Itu buruk bagi citraku yang dimuliakan. Gu Santong menggerutu. Zuo Fan tertawa, Sanzi muda, kamu tidak mengerti. Jika semudah itu, Regent Estate pasti sudah melakukannya. Wanita Drifting Flowers Edifices memang tangguh. Anda tidak akan pernah mendapatkan apapun dari mereka dalam sejuta tahun kecuali mereka memberikannya kepada Anda. Lagi pula, saya tidak ingin memutuskan hubungan dengan mereka. Zuo Fan menghela nafas, memandangi gedung tinggi itu, tenggelam dalam ingatannya. Memutar matanya, Gu Santong berbisik, bagaimana kamu bisa melakukan itu ketika kamu memaksa mereka untuk memberitahumu di mana perbendaharaan mereka? Hehehe, dasar anak bodoh, apakah kamu lupa trik terbaru ayahmu? Biarkan aku menyegarkan ingatanmu. Zuo Fan membuka sayap hantu laut di langit, cahaya birunya bersinar lebih terang di bawah sinar bulan. Para murid yang berpatroli di gedung bunga melayang, memandang ke atas dengan kaget. Zuo Fan kemudian mengepakkan sayapnya dan sinar biru menyinari para murid, membuat mereka jatuh pingsan. Zuo Fan terbang mengelilingi gedung bunga melayang, membuat setiap murid tersesat dalam ilusi biru yang mempesona. Para penjaga di luar pintu roboh dan nenek, yang sedang berkultivasi, mengerutkan kening. Xiao Yu, ada apa? Apa yang dilihatnya adalah cahaya biru kabur di luar jendela. Nenek membuka pintu, dengan kewaspadaan tinggi. Sebuah dengungan memasuki telinganya dan dia bergidik. Dia melangkah keluar dan melihat sekeliling. Suasana hening kecuali Xiao Yu yang hilang di pintu. Kemana anak itu lari?
Nenek bertanya-tanya. Teriakan dan langkah kaki mendekat. Nenek, seseorang mencuri akar bodi. Apa? Nenek membeku, melihat pengawas Iris bergegas bersama sekelompok murid. Katakan padaku secepatnya. Tidak ada yang tahu di mana akar bodi disembunyikan. Bagaimana seseorang bisa mencurinya? Nenek, itu benar. Orang itu mengenakan jubah hitam, memegang akar bodi di tangannya. Saya baru saja mengirim murid untuk mengejar. Pengawas Iris terengah-engah. Nenek melanjutkan, tenang. Pernahkah Anda melihatnya dengan jelas? Apakah Anda yakin itu adalah akar bodi, atau hanya tipuan untuk menipu kita dengan yang palsu lalu mencurinya? Nenek, ini nyata. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya juga memeriksa tempat persembunyiannya dan terbuka. Pengawas Iris panik. Nenek mengangguk, ayo kita periksa. Mereka semua mengelilinginya untuk melindungi saat dia berlari. Namun hanya ada satu orang di belakangnya. Dan di matanya, nenek berlari sendirian, tanpa murid dan pengawas Iris di sekitarnya. Namun di kaki orang itu ada Xiao Yu, tak sadarkan diri. Ayah, apakah wanita itu sedang tidur sambil berjalan? Kenapa dia monolog? Tidak bisakah dia melihat kita? Gu Santong melambaikan tangannya di depan nenek. Dengan 3 lingkaran cahaya emas berkedip di mata kanannya, Zuo Fan mencibir, ini adalah tahap ketiga mata dewa kekosongan ayahmu, dunia merak. Dia terjebak dalam ilusiku tanpa sepengetahuannya. Melalui ilusi dia akan membawa kita ke akar bodi. Kami hanya akan mengambil bahannya, membiarkannya tidak sadarkan diri dan tidak ada yang lebih bijak. Mereka akan menyalahkan Regent Estate, tentu saja, dan kita akan bebas dari biaya, tetap menjadi sekutu, hehehe. Ayah, kamu sangat licik. Padahal, matamu itu luar biasa. Kita sudah lama tidak bertemu dan ini sudah di tahap ketiga. Gu Santong terkikik sambil memasang wajah di depan nenek. Zuo Fan tersenyum karena telah menumpahkan masalahnya pada orang lain dan menambahkan, Sanzi muda, wanita tua ini lebih dari apa yang terlihat. Dia berjalan di belakang semua orang, mengamati langkah kaki semua orang dan kemana mereka pergi, untuk menghindari ada orang asing di antara mereka yang ingin mengetahui rahasia mereka. Tetapi ilusi ini dibangun dari pikirannya, berisi tingkah laku dan gaya berjalan setiap orang. Bagaimana mungkin ada kesenjangan? Tidak peduli seberapa hati-hatinya, dia tidak akan menemukan apapun. Gu Santong mengangguk di sampingnya, orang-orang ini sangat berhati-hati. Jika itu aku tidak akan terlalu memikirkannya. Itulah tepatnya mengapa kamu jatuh cinta pada janji itu 300 tahun yang lalu. Orang-orang ini bukan tandinganmu, tapi masing-masing lebih cerdik dan bijaksana daripada seumur hidupmu. Zuo Fan berbicara dengan bebas. Gu Santong terdiam. Dia punya 2 tinju yang bisa diandalkan di sana. Sekalipun dia tidak halus, siapa yang masih mengganggunya? Nenek membawa keduanya ke kolam yang jernih. Dia membuat tanda dan sambil berteriak, dia menunjuk ke arah kolam. Airnya bergerak ke samping dan memperlihatkan sebuah gua. Gerbang tembaga setinggi 10 meter terbuka dengan nyanyian khusus lainnya. Zuo Fan menangis. Tidak dalam sejuta tahun dia akan mengetahui bahwa akar bodi tersembunyi di sini. Tidak ada yang akan berpikir untuk mencari di sini. Ketiganya berjalan lebih jauh ke dalam gua, dengan nenek melucuti semua jebakan, susunan, atau mekanisme yang dipasang. Mereka tiba di sebuah stand di tengah ruangan kecil yang memegang sebuah kotak. Membukanya mengungkapkan akar bodi. Zuo Fan tidak akan pernah melupakan aroma manis dan cahaya hijau. Mengerti? Zuo Fan dan Gu Santong terkikik. Tapi nenek hanya melihat kotak yang terbuka dan bergidik ketakutan, itu hilang. Ayah, pingsan dia. Gu Santong mengambil kotak itu. Nenek masih tidak menyadarinya. Zuo Fan menghela nafas dan mengangguk. Maaf, nenek. Sebelum dia sempat melakukannya, nenek menangis, Kinceng, maafkan aku. Kamu menyuruhku untuk menjaga gedung bunga melayang sebelum pergi tapi aku tidak bisa melindungi pusaka kita yang berharga. Gemuruh. Telapak tangan Zuo Fan berhenti karena ragu. Chu Kinceng tidak dalam pengasingan. Dia pergi. Nenek, jangan merasa sedih. Kinceng akan pergi untuk sementara waktu. Dia akan segera kembali.
Ilusi pengawas Iris berbicara. Nenek menggelengkan kepalanya sambil meratap, dia tidak akan kembali. Untuk menyelamatkan gadis Su itu, dia membuat kesepakatan dengan pemimpin sekte Mystical Heaven. Saya tahu pasti dia tidak akan kembali. Dan aku bahkan tidak bisa memenuhi keinginan terakhirnya. Alisnya bergetar, hati Zuo Fan menegang. Sekarang dia memikirkannya, ancoring soul bed yang digunakan untuk menyelamatkan Ning'er tidak mungkin berasal dari Drifting Flowers Edifices, yang hanya sebuah rumah. Chu Qingcheng telah membuat perjanjian dengan sekte surga mistik untuk mendapatkannya. Dengan cara yang sama dia membuat kesepakatan dengan Xie Wuyue dari sekte penipu setan. Tapi kenapa dia melakukannya? Menyelamatkan Ning'er tidak ada hubungannya dengan dia. Mengapa mengorbankan dirinya sendiri? Zuo Fan merasakan sakit di hatinya. Tangannya gemetar tetapi dia tidak tahan untuk menyerang. Ayah, ada apa? Aku akan melakukannya jika kamu tidak bisa. Gu Santong melihatnya hanya berdiri di sana dan berpikir untuk membantu. Pak. Zuo Fan meraih tangan Gu Santong yang kini menatapnya dengan aneh. Suara mendesing. Lingkaran cahaya di mata kanannya menghilang dan dunia Fata Morgana pun hancur berantakan. Nenek terbangun dari ilusi dan menoleh ke keduanya dengan kaget. Melihat akar bodi di tangannya dia tertegun, Zuo Fan, kita adalah sekutu. Mengapa? Nenek, kekacauan akan menyebar ke seluruh negeri. Bawa semua orang di gedung bunga melayang ke klan Luo. Saya berjanji untuk melindungi Anda. Sedangkan untuk bodi root, saya akan mengambilnya. Dia menarik Gu Santong dan dengan kilatan lingkaran cahaya emas, mereka menghilang. Hanya nenek yang putus asa yang tertinggal. Gu Santong semakin bingung, ayah, mengapa kamu muncul? Aku tidak ingin berbohong. Zuo Fan menghela nafas, terbang bersama Gu Santong lebih jauh. Bab 410, Niat Regent Estate. Suara mendesing. Jauh di dalam hutan gunung, sebuah rumah bangsawan yang tinggi dan bergaya terletak. Seorang pria dengan kepala penuh rambut putih tertiup angin dan penuh kekuatan buas, melintas. Dua ahli surga yang sangat besar yang berjaga tersentak dan membungkuk, maafkan kami, tetapi apakah Anda Steward Zuo? Zuo Fan hanya melihat ke arah istana, kalian pasti punya banyak tempat persembunyian, bahkan di luar sini. Bawa aku ke Leng Wuchang. Sebulan yang lalu, ketika dia baru saja memperoleh akar bodi, Zuo Fan menghubungi Leng Wuchang melalui slip giok untuk pertukaran. Orang tua itu telah melihatnya datang dan menyuruhnya datang ke sini. Tempat ini dekat dengan kota bunga melayang, hanya 100 mil darinya. Dia hanya membutuhkan 2 jam untuk mencapainya tetapi Leng Wuchang lebih lambat, baru sampai di sini hari ini. Tuan Leng sedang menunggu. Silakan ikuti saya, Pramugara Zuo. Seorang ahli surga yang mendalam adalah seorang tetua di klan manapun, menikmati rasa hormat dan kekaguman. Hanya dengan Zuo Fan, yang terjadi sebaliknya, dengan mereka membungkuk dan memberi jalan. Zuo Fan berjalan di belakangnya. Melewati banyak paviliun dan setelah berkelok-kelok, mereka sampai di sebuah taman tempat Leng Wuchang menunggu. Leng Wuchang menyapa Zuo Fan yang dingin, hahaha, seperti yang diharapkan dari Steward Zuo. Anda mendapatkan harta karun gedung bunga melayang dengan sangat cepat, menakjubkan. Kurangi sandiwaranya. Anda sudah tahu saya akan mengambilnya dan bersiap setelah saya pergi. Butuh waktu 2 bulan bagi saya untuk mencapai kota bunga melayang dari ibu kota kekaisaran sementara Anda membutuhkan waktu 1 bulan. Zuo Fan menjentikkan dengan jijik. Leng Wuchang mengangguk, hahaha, ya, seperti yang kamu katakan. Saya bergegas ke sini secepat mungkin setelah Anda pergi karena saya yakin Steward Zuo adalah seorang profesional. Bahwa akar bodi belaka tidak dapat lepas dari genggaman Anda. Akan menjadi dosa jika menunda pertukaran, bukan karena Steward Zuo diliputi kekhawatiran atas keselamatan klan Luo. Cukup, kataku. Saya melihat Anda juga tidak sabar untuk mendapatkan akar bodi. Tangan Zuo Fan berkedip, melemparkan sebuah kotak ke sekeliling. Saya hanya tidak mengerti mengapa Regent Estate begitu terpaku pada hal ini. Bukankah itu hanya memberikan keajaiban pada kulitmu? Mata Leng Wuchang tidak pernah meninggalkan kotak itu, memancarkan keserakahan. Pelayan Zuo, kamu tidak perlu memikirkan hal itu.
Serahkan saja dan aku akan menyerahkan klan Luo ke orang terakhir. Dengan cara ini, kesepakatan kita akan selesai. Hanya itu yang membuat Anda tertarik. Zuo Fan menatapnya dalam-dalam dan kemudian menyeringai, benar, ini hanya kesepakatan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mengapa kamu membutuhkannya? Pak. Kotak terbuka dan akar hijau dengan aroma manis terlihat. Vitalitasnya yang berdenyut membuat Leng Wuchang kewalahan, dadanya bergerak kegirangan. Di mana mereka? Zuo Fan bertanya. Menjilati bibirnya, Leng Wuchang menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Steward Zuo, kami semua tahu keahlianmu. Jika aku menyerahkannya, kamu hanya perlu membawa barang ini dan aku tidak berdaya menghentikanmu. Pak. Zuo Fan menutup-tutupnya dan berbicara dengan tidak sabar, Tuan Leng, apa yang Anda inginkan? Apakah kamu akan mengambil ini dan tidak mengembalikan orang-orangku? Ah tidak, tidak, Anda salah paham. Maksud saya tidak bisa memberikannya kepada Anda di sini. Karena Steward Zuo terlalu berbahaya, mengubah suasana hati lebih cepat daripada angin, saya harus bersiap-siap. Leng Wuchang tersenyum, sejujurnya, saya sudah mengirim mereka kembali ke kota Wingeze. Yang harus Anda lakukan adalah menyerahkannya dan saya akan meminta giok pengirim memberitahu mereka untuk melepaskannya. Alis Zuo Fan berkedut sedikit, mengetuk meja sambil berpikir, jika aku memberikannya begitu saja, kamu tidak akan melepaskan apapun. Bagaimana bisa aku tidak? Dengan penampilan luar biasa Tuan di Gunung Bisking, saya sudah kehilangan niat untuk menghasut kemarahan Anda. Dibandingkan dengan taktik berbahayamu saat ini, Steward Zuo yang mengukur setiap langkah sebelum mengambilnya, aku lebih takut pada Steward Zuo yang bertekad membalas dendam. Itu tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Leng Wuchang melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, ketakutan melintas di matanya mengingat gangguan psikotik Zuo Fan di Bisking Mountain. Zuo Fan akhirnya menghela nafas dan menyerahkan kotak itu, saya harap, demi Anda, Sir Leng mempertahankan kesepakatannya. Memegang kotak itu dengan tangan gemetar, merasakan vitalitas yang mengalir, Leng Wuchang mengangguk dan mengirimkan sebuah batu giok, Steward Zuo, saya menepati janji saya. Dengan isyarat, slip giok itu terbang menjauh. Zuo Fan mengangguk dan berdiri, setelah kesepakatan selesai, saya akan pergi. Saya perlu melihat apakah nona muda dan yang lainnya selamat. Jika ada bahaya yang menimpa mereka, Tuan Leng, kita akan bertemu lagi di kota naga terkurung. Zuo Fan menghilang. Leng Wuchang ditinggalkan sendirian dengan tatapan berat. Dia benar-benar memenuhi akhir kesepakatannya dan bahkan tidak meninggalkan sedikit pun goresan pada klan Luo, tetapi senyum dingin Zuo Fan membuatnya bergidik. Bahkan orang yang jujur pun tidak bisa tetap jujur saat bertemu Zuo Fan. Dia orang biadab seperti rumor yang menggambarkan dirinya. Kekuatan seperti itu, martabat seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Leng Wuchang menghela nafas. Sebuah suara kasar membuyarkan pikirannya, Tuan Leng, apakah Anda memilikinya? Huangpu Tianyuan berjalan mendekat, Leng Wuchang membungkuk dalam-dalam, sambil memberikan kotak itu, selamat, Tuan Istet, kami memilikinya. Huangpu Tianyuan membuka kotak itu dan bergidik kegirangan, hahaha, akhirnya aku bisa melatih seni bela diri peringkat bumi, tubuh berlian 9 naga. Memang benar, Tuan Properti. Kami lebih lemah dari keluarga kekaisaran, tapi lebih kuat dari klan Luo. Namun kita tidak bisa membandingkannya dalam hal kualitas para ahlinya. Keluarga kekaisaran memiliki Gu Santong sedangkan klan Luo memiliki Zuo Fan, makhluk aneh yang mampu melawan ribuan orang. Untuk mengambil tanah ini untuk diri kita sendiri, kita perlu mengalahkan monster-monster itu. Dengan pelatihan Estate Lord di tubuh berlian 9 naga, kekuatanmu akan berlipat ganda. Surga sedang tersenyum di Regent Estate, Leng Wuchang memuji. Huangpu Tianyuan senang, tapi kemudian menghela nafas, sayang sekali tubuh berlian 9 naga membutuhkan 9 jiwa naga untuk mencapai puncaknya. Terutama yang terakhir menjadi halus. Tapi jiwa naga itu bersama Zuo Fan, sungguh memalukan. Tuan Leng, mengapa Anda tidak menetapkan jiwa naga sebagai syarat kesepakatan juga? Tuan Perkebunan,
tolong tahan keserakahanmu. Anda juga tahu emosinya. Jika kami mendorongnya terlalu keras dan dia terjatuh, kami tidak siap untuk mengambilnya dan kami akan sangat menderita karenanya. Terlebih lagi, jiwa pembuluh darah naga adalah makhluk buas. Bahkan ketika nasib tuan muda tertua tiba, dia hanya bisa menundukkan satu orang. Dengan Estate Lord yang bisa menggunakan 8 jiwa untuk melatih diri Anda sendiri, rasa sakitnya akan sangat menyiksa. Hanya melalui penggunaan vitalitas akar bodi maka kesuksesan akan terjamin. Leng Wuchang menasihati, Tuan bahkan belum mendapatkan tubuh berlian dan tidak akan mampu mendukung begitu banyak jiwa naga. Apa gunanya mengambil kembali jiwa ke-9? Kita harus menunggu Tuan melatihnya dan kemudian mencari Zuo Fan. Huangpu Tianyuan masih percaya bahwa dia tidak akan pernah melatihnya hingga mencapai puncaknya karena satu jiwa naganya hilang, meskipun dia memahami logika Leng Wuchang. Karena tergesa-gesa dalam banyak kasus menyebabkan pemborosan, akan lebih baik jika menggunakan 8 lainnya terlebih dahulu. Adapun jiwa naga ke-9, Zuo Fan, tunggu saja. Aku akan datang untuk yang terakhir itu. Huangpu Tianyuan mendengus ke dalam, penuh dengan semangat bertarung. Tak satu pun dari mereka menyadari kilatan merah di bawah kaki mereka. 20 mil jauhnya, Zuo Fan bersandar di pohon, menunggu kilatan merah memasuki tubuhnya, Blood Baby-nya. Ketika dia pergi, dia menyuruh Blood Baby menyelinap ke bawah tanah, mendengarkan desain mereka untuk akar bodi. Dia tidak pernah menduga bahwa dia akan mengetahuinya secepat itu. Tubuh berlian 9 naga. Zuo Fan menyeringai, jadi dengan menggunakan 9 jiwa naga untuk berlatih, rubah tua Huangpu Tianyuan itu dapat melangkah ke tahap ethereal dari puncak tahap surga yang mendalam. Itu berbahaya. Betapa nyamannya saya memiliki satu jiwa naga dari lokasi syuting, atau saya tidak akan pernah melepaskan akar bodi. Mereka tidak akan datang mengetuk pintu dalam waktu dekat. Tidak sebelum menyelesaikan pelatihan mereka, hehehe. Sambil terkekeh, Zuo Fan melirik ke sampingnya, Sanzi muda, ayo pergi ke pegunungan Albis. Sedang berburu bahan, Gu Santong menyala. Dengan senyuman samar, Zuo Fan hanya menggelengkan kepalanya. Bersambung.